yang kemarin ikut BIMTEK itu Bu Intan, maka yang akan banyak saya tanya adalah Bu Intan. Namun tidak menutup kemungkinan guru-guru yang lain mau memberikan masukan, saya persilakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Kalau melalui PPDB kita bisa melihat berapa banyak sih yang akan daftar di sekolah kita. Seberapa minat anak-anak orang tua untuk mendaftarkan ke sekolah kita. Jadi kita bisa tahu bagaimana berapa banyak cukupnya di sekolah kita itu untuk siswa baru sesuai pagu lagu misalnya seperti itu. Jadi seperti mungkin ada pendapat yang lain mungkin. Begini Bu, apa mungkin karena di sekolah kita kan ada beberapa orang tua siswa yang pindahan, itu apa bisa untuk luar domisili itu untuk masuk ke sini? Yang pindahan itu makanya kalau kita pakai PPDB itu kan kemarin ada 3 jalur, perpindahan orang tua, afirmasi, zonasi. Nah berarti dengan adanya PPDB ini akan lebih memudahkan orang tua siswa untuk mendaftar di sekolah kita. Mungkin ada yang lain juga, Ibu? Ibu ya, apa PPDB ini berlaku untuk semua SD di kota dan desa itu? Kalau saya kira kalau di desa itu untuk PPDB itu karena orang tua banyak memasukkan siswanya itu pas hari pas mau masuk biasanya seperti pendaftar mau masuk banyak yang daftar. Kalau di kota mungkin bisa seperti itu Bu. Karena kalau di desa orang tua itu kebanyakan tidak mengenal zonasi, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Ini termasuk juga masukan untuk pemerintah yang juga perlu dipikirkan karena lokasi kita memang bukan hanya di perkotaan, tapi juga di desa bahkan di pelosok. Mungkin ini nanti bisa didengar oleh kementerian bagaimana untuk solusi kedepannya terhadap daerah-daerah yang di pinggiran termasuk juga yang di pelosok. Terima kasih Bu masukannya. Kemudian yang kedua ini apa dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB? Monggo dari Bu Intan dulu. Kalau menurut saya siswa itu apalagi di desa, siswa itu ada yang tidak sekolah TK, ada yang TK. Tapi kalau diadakannya Kalistung, bagaimana dengan yang tidak sekolah dari TK seperti itu? Pastinya kan kesulitan. Kalau untuk siswa baru, ya. Dan juga Kalistung di sini sepertinya akan buat ketakutan anak gitu, karena kita diuji, anak itu diuji harus bisa. Jadi kayak ada tekanan dari orang tua juga. Kamu harus bisa biar masuk, biar lolos, kan seperti itu Bu. Menurut saya Kalistung tuh ada dampak negatifnya juga. Ya, jadi menurut Bu Intan bahwa Kalistung itu bisa berakibat kurang baik untuk psikis anak peserta didik baru. Mungkin ada yang lain juga. Kalau menurut saya Bu, untuk SD yang sudah maksudnya maju gitu ya di kota itu penting Ibu, karena untuk mengetahui sampai di mana anak itu bisanya untuk diterima di kelas 1 sehingga tidak merepotkan untuk guru yang kelas 1 lagi. Terus baru kan anak sudah bisa membaca, bisa menulis dan bisa begitu. Itu karena misalkan sudah dari TK. Itu. Oke, Pak Fitra atau Bu Silvi ada masukannya juga? Ini Bu, mungkin yang kemarin sudah saya dapatkan di pelatihan guru pembimbing khusus, jika ada masyarakat yang memiliki putra-putrinya yang seperti di ABK, kebutuhan khusus itu bagaimana? Apakah bisa nggak untuk kita
tampung sekolah di sini. Nah, kalau yang mungkin ABK itu kan termasuk kita itu sekolah inklusi ya Pak ya. Berarti penanganannya pun beda, spesial. Oke. Jadi yang tahu untuk penanganan ABK ini saya rasa memang Pak Fitra, karena Pak Fitra kemarin sudah di diklat di sana. Oke. Ya, untuk anak-anak ABK apakah perlu calistung? Saya rasa untuk calistumnya sendiri apa mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mereka tiba-tiba langsung bisa membaca, menulis kan tidak mungkin ya. Mungkin. Bu, Mangga. ini Bu ya, betul di sini sekolah kita kan sekolah inklusi. Ya. Tapi seharusnya pemerintah itu mikir sekolah inklusi itu harus kan butuh guru khusus. Kalau cuma guru umum seperti kita, guru kelas, guru olahraga kurang maksimal Ibu. Karena yang inklusi itu harus dikelompokkan sama inklusinya. Kalau diletakkan di kelas bersama-sama, saya kira kesulitan juga bagi guru juga, bagi siswanya juga. Jadi itu kalau memang di sini itu harus SD inklusi, sebaiknya diberi guru inklusi. Jadi seperti kita itu membantu Ibu, gitu loh, agar supaya terlaksana bagaimana cara menangani anak inklusi, begitu. Terima kasih. Betul ya Pak ya? Terima kasih. Atau ada ruangan sendiri Ya, khusus. betul ya. Kalau ruangan bisa, inklusi ya. anak-anak. Kalau ruangan bisa diperpustakaan, ya ada sebelum. Yang penting gurunya, jadi memberi pelajaran pada guru yang lain untuk membantu. Oh, iya. Terima kasih Ibu. Jadi idenya sangat bagus. Jadi itu menurut Ibu Ita tidak perlu, menurut Ibu Sadia perlu, dan juga Pak Fitra mengatakan bagaimana dengan yang inklusi. Tapi ini semua memang ada plus minusnya. Jadi nanti bagaimana sekolah kita mengelola itu semua sehingga pembelajaran di masa transisi PAUD SD ini bisa berjalan. Ya, terima kasih masukannya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tadi kalau memang calistung itu tidak seperti Bu Intan katakan tidak kurang diperlukan karena menimbulkan trauma psikis bagi siswa baru, menurut Bu Intan bagaimana kita mengetahui anak itu sudah memiliki kesiapan untuk masuk SD, dengan cara apa selain dengan cara calistung tadi? Monggo. Ya, kemarin yang saya dapatkan dari seminar diklat transisi PAUD SD itu, jadi kita itu akan ada yang namanya MPLS itu sendiri. Nah, di sana selama 12 hari. Nah, 3 harinya itu dipakai dalam pengenalan. Jadi orang tua juga dilibatkan di situ. Jadi bagaimana mengenal lingkungannya seperti itu ya. Caranya kita lihat, karena itu transisi dari TK ke SD, jadi kita mungkin awalnya bisa seperti di TK dulu gitu, masih pengajaran kayak bermain seperti itu. Jadi 3 hari itu masa dengan orang tua, masih mengenal lingkungan. Untuk selanjutnya, untuk hari-hari selanjutnya itu juga sudah mengikuti pelajaran, tapi bukan sesuai dengan pelajaran langsung, hanya saja sudah mulai belajar. Jadi sambil bermain intinya seperti itu. Iya, sambil bermain. Jadi misalkan kayak berhitung, kita itu juga dalam MPLS itu juga kita tahu sejauh mana kemampuan peserta didik. Seperti itu. Jadi kayak bermain dalam berhitung, misalkan kita bermain di luar, bisa mencari batu lah. Kemudian Jadi dari siswa itu mana yang hitungan yang tepat. Jadi kan kita tahu juga, oh ternyata anak ini sudah memiliki kemampuan begitu, atau ini kurang. Jadi kita bisa dilihat dari MPLS itu. Begitu. Mungkin ada tambahan? Sebetulnya gini ya Bu, pelajaran calistung sebenarnya bagus juga, karena membuat anak itu pede, berani.
sebetulnya ibu ya. Sebenarnya. Latih kemandirian anak. Jadi anak nanti kalau dilatih dia tidak grogi pada seperti itu. Betul. Oke. Yang lain? Pak Fitra mungkin? Sudah, cukup, terima kasih Bapak Ibu atas diskusi kita pada pagi hari ini, dan ternyata dari hasil diskusi ini memang banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat kita peroleh, terutama untuk masa transisi dari PAUD ke SD. Terima kasih atas diskusinya. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Monggo panjenengan semua kembali ke rutinitas awal ke kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.